Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlianto, kelas MJ 301, Prodi Manajemen PJJ. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1, kita ada tugas untuk ujian akhir semester 3, yaitu dengan topik analisis rasio keuangan. Jadi tugas kami adalah melakukan analisis rasio keuangan yang sudah kita pelajari pada laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, kita diminta untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan selama 2 periode, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan kita akan lampirkan juga laporan keuangan perusahaan. Baik, berikut adalah laporan keuangan perusahaan yang kami ambil. Adalah laporan PT Hero Supermarket Tbk tahun 2021 dan 2022. Di dalam tabel terlihat ada laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Dan yang tabel sebelah kanan adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Dan pada tabel berikutnya adalah laporan lembaran kedua tentang laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dalam jutaan rupiah. Dan yang sebelah kanan adalah laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Dengan catatan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP, dan juga pada tanggal pelaporan aktiva dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah. Pada tanggal 12 November 2021, PT Hero Supermarket Tbk mendirikan anak usaha bernama PT Distribusi Kesehatan dan Kecantikan Nusantara yang bergerak pada bidang usaha pedagang besar termasuk importasi dan distribusi. Inilah laporan keuangan pada perusahaan PT Hero Supermarket Tbk. Baik, selanjutnya kita melakukan analisis rasio keuangan. Jadi untuk melakukan analisis rasio keuangan PT Hero Supermarket, kita menggunakan beberapa jenis rasio seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan juga rasio profitabilitas. Berikut ini adalah contoh perhitungannya berdasarkan rasio keuangan perusahaan dari untuk tahun 2020 dan 2021. Pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Salah satu rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar, yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Berdasarkan laporan keuangan, rasio lancar PT Hero Supermarket adalah tahun 2020 2.513.352 dibagi 3.251.850 yang hasilnya 0,77. Dan tahun 2021 1.540.143 dibagi 2.278.042 sama dengan 0,68. Sehingga interpretasinya adalah rasio lancar untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang kurang dari liabilitas jangka pendeknya, yang berarti perusahaan memiliki likuiditas yang rendah dan berisiko mengalami kesulitan keuangan. Rasio lancar perusahaan juga mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan semakin buruk. Berikutnya adalah rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya dengan aset totalnya. Salah satu rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio utang terhadap aset, yang dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset. Dan berdasarkan laporan keuangan, rasio utang terhadap aset PT Hero Supermarket adalah tahun 2020
5.399.696 dibagi 6.273.516 sama dengan 0,86. Dan tahun 2021 2.983.729 dibagi 4.838.417 yang hasilnya adalah 0,62. Sehingga interpretasinya adalah rasio utang terhadap aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan asetnya, yang berarti perusahaan memiliki solvabilitas yang rendah dan rentan terhadap risiko gagal bayar. Rasio utang terhadap aset perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengurangi beban utangnya. Berikutnya adalah mengukur rasio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Salah satu rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio perputaran persediaan, yang dihitung dengan membagi beban pokok pendapatan dengan rata-rata persediaan. Berdasarkan laporan keuangan, rasio perputaran persediaan PT Hero Supermarket adalah tahun 2020 1.963.394 dibagi 824.825 ditambah 1.154.667 dibagi 2 yang hasilnya adalah 1,95. Dan tahun 2021 1.782.864 dibagi 1.253.524 ditambah 0 dibagi 2 yang hasilnya adalah 2,84. Sehingga menunjukkan interpretasinya adalah rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya. Rasio perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan persediaan. Rasio perputaran persediaan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi persediaannya. Berikutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari pendapatan dan asetnya. Salah satu rasio profitabilitas yang umum digunakan adalah rasio margin laba bersih, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan bersih. Berdasarkan laporan keuangan, rasio margin laba bersih PT Hero Supermarket adalah tahun 2020 adalah minus 963.526 dibagi 3.481.227 rupiah yang hasilnya sebenarnya minus 0,28. Tahun 2021 minus 1.214.602 dibagi 3.559.333 yang hasilnya sebenarnya minus 0,34. Sehingga menimbulkan interpretasi rasio margin laba bersih menunjukkan presentasi laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah pendapatan. Rasio margin laba bersih yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari operasinya. Rasio margin laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin merugi. Dan terakhir, dari analisa rasio keuangan di atas, kita bisa menyimpulkan, yaitu berdasarkan analisa rasio keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Hero Supermarket adalah menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perusahaan memiliki likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas yang rendah, serta mengalami kerugian yang besar. Perusahaan hanya memiliki efisiensi persediaan yang tinggi, namun tidak cukup untuk menutupi biaya operasionalnya. Perusahaan perlu melakukan perbaikan dan restrukturisasi dalam pengelolaan keuangannya agar dapat bertahan dan berkembang di pasar. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan tentang analisa rasio keuangan PT Hero Supermarket TBK tahun 2021 dan 2022. Terima kasih atas support dan pelajarannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.